Aku izin share screen. Oke. Ini lanjutannya yang tadi ya, metode berikutnya setelah metode pertama. Tadi kita menggunakan pendekatan data pasar ya, atau istilahnya komparatif lah, menggunakan pembanding. Berikutnya adalah menggunakan band of investment method. Nah, untuk band of investment method ini sederhananya adalah bagaimana kita ini bisa mencari komposisi gitu ya, atau istilahnya kalau di sini sih disebutkan menggunakan rata-rata tertimbang ya, pastinya menggunakan rata-rata tertimbang dari cap rate tiap komponen properti yang diberi bobot berdasarkan proporsi nilai tiap komponennya. Kita langsung aja ke contohnya di sini, di mana kalau di contoh ini ada, kita lihat beberapa proporsi. Di sini dia menggunakan 2 modal ya. Jadi nggak usah takut kalau di sini nanti WACC bakal ada saham preferen, bakal ada retain earning, nggak ada. Di sini cuma 2, yaitu modal sendiri dan juga proporsi pinjaman. Untuk pinjaman ini itu biasanya menggunakan pinjaman personal ya, jarang sekali sebuah properti ini kemudian didanai dengan menerbitkan bond lah istilahnya. Pinjamannya biasanya yang menggunakan personal, seperti kalau kita mungkin lebih familiar dengan istilah KPR kayak gitu-gitu ya. Kemudian untuk cap rate modal sendiri ya 12% ini nanti didapatkan dari pasar. Dari pasar dari mana? Ya dari pasar nanti diketahuinya seperti apa gitu aja. Nah, kemudian kita lihat nih, ternyata ada proporsinya, pinjaman 75% dan modal sendiri pastinya sisanya yaitu 25% kan. Nah, untuk menentukan rate-nya gitu ya, untuk menentukan rate ini caranya beda dengan WACC biasa. Sebenarnya kalau WACC biasa tuh kan sama aja sih sebenarnya. WACC sama dengan WD gitu kan, weighted debt dikali cost of debt-nya. Ini WACC untuk ini ya, untuk properti ya. Jadi aku nggak masukin pajak ya di sini ya. Ditambah WE dikali dengan KE. Nah, tapi KD-nya ini dia bukanlah kupon rate-nya atau tingkat suku bunganya. Ya, bukan persentase tingkat suku bunganya, melainkan yield-nya. Ya, melainkan yield-nya. Sehingga di sini ini adalah, kalau ini sih menurut aku proses konversinya gitu ya. Dari kita diketahui 10%-nya ini, kemudian ada 25%-nya. Ya, ini kita istilahnya ingin mencari yield-nya gitu kan. Yield-nya berapa sih yield per tahunnya gitu kan. Dari 25 tahun, tingkat suku bunganya 10%. Sebenarnya yield per tahunnya itu berapa yang kita bayarkan. Ternyata diketahui dengan rumus ini kan sebenarnya rumusnya kayak kita cari annuity kan. Kalau rumus annuity itu kan 1 min, ini adalah present value-nya, ini adalah cash flow-nya, cash flow annuity dikali 1 min 1 per 1 plus interest, pangkat N dibagi interest. Nah, kalau ini dibalik nih, ya kan, interest dibagi 1 min 1 per 1 plus interest pangkat N. Gitu ya. Jadi sederhananya sih kalau di sini kita sekarang bisa tahu gitu yield-nya ini berapa sih yield tahunannya di sini. Karena kan ini sebelah kanan ini ya. Ini kita pindah ke kiri lah sederhananya gitu ya. Sehingga dia jadi 1 per kan. Sehingga kita bisa tahu per tahunnya ini yield yang kita bayarkan berapa gitu ya. Nah, yield yang kita bayarkan tahu nih ternyata 11,02%. Kemudian untuk yang 12% ini kita dapatkan dari pasar. Dari mana? Dengan cash flow sebelum pajak dibagi dengan equity investment. Equity investment itu apa? Equity investment ya modal sendiri yang diinvestasikan, di propertinya berapa gitu kan. Nah, setelah kita dapatkan masing-masing yield-nya, biasanya sih paling enak tuh ntar kalau udah diketahui sih. Tinggal kita kalikan dengan proporsi dia berapa nih. Ternyata utangnya dia 75% ya. Tapi kalau dia pakai modal sendiri cuman 25%. Ya ini kita lakukan pembobotan tertimbang ya istilahnya, atau weighted average ya, kita kalikan, kemudian kita jumlahkan.
dapatlah nanti cap rate-nya sebesar 11,26%, ya. Atau dengan cara lain, ya, band of investment juga, ya, dengan cara melihat ada cap rate tanah, ada cap rate bangunan, ya, ada recapture rate, ya, yaitu recapture rate ini adalah rate apa istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan tuh ya. Aku kurang paham bahasa Indonesia seperti apa, tapi ini menggunakan depresiasinya lah intinya. Ya, dia menggunakan depresiasi per tahun, kemudian kita jumlahkan, kita juga bisa mendapatkan capitalization rate-nya gitu ya. Nah, dua metode sudah selesai. Sekarang adalah metode terakhir, di mana kalau metode terakhir itu kita menggunakan summation method. Nah, summation method ini dia mewakili opportunity cost dari seorang investor, gitu ya. Jadi sekali lagi dia mewakili opportunity cost dari seorang investor ketika dia ingin berinvestasi atas sebuah properti. Di sini dijelaskan cap rate itu diperoleh dari tingkat bunga bebas risiko. Nah, yaitu risk free-nya atau yield soon-nya, yaitu 6% ya. Apa istilahnya? Tingkat pengembalian kan, tingkat pengembalian itu harus kita tambah dengan risiko, dan malah kita kurangi dengan keunggulan investasi dalam properti. Karena sebenarnya gini, ingat ada prinsip high risk, high return. Gitu. Ya, cara memaknai high risk, high return adalah ketika soon itu risk free, return-nya aja 6%. Ya kan? Kalau ada satu instrumen investasi lain yang dia memberikan risiko lebih tinggi, maka kita bisa dong meminta return yang lebih tinggi. Makanya ketika ada kenaikan risiko, itu cap rate-nya akan lebih tinggi. Maka di sini kita jumlahin gitu ya. Dari sini sebenarnya bisa kita simpulin ya. Semakin tinggi risiko, semakin risikonya semakin tinggi, maka cap rate-nya akan semakin tinggi juga. Kalau cap rate-nya tinggi, apa yang terjadi? Nilainya, value dari propertinya akan turun, gitu kan? Ya benar kan? Semakin tinggi risiko, nilainya akan semakin rendah, gitu kan? Karena cap rate-nya akan semakin tinggi. Dari mana kok bisa cap rate tinggi, value rendah? Dari sini, value sama dengan NOI dibagi cap rate. Kalau cap rate-nya naik tinggi, value-nya pasti turun dalam. Gitu ya. Jadi risikonya naik, cap rate-nya tinggi, value-nya turun. Nah, kalau risikonya rendah, cap rate-nya rendah, value-nya akan naik gitu kan. Nah, di sini kita sudah mewakili apa istilahnya? Mewakili opportunity cost dari seorang investor. Maksudnya opportunity cost itu gimana maksudnya? Maksudnya gini, kalau si properti ini memberikan katakan ya dia memberikan 4,5%, ya. Ngapain aku investasi di properti? Mending aku investasi di Sun aja yang bebas risiko. Dia ngasih aku 6%, kok properti cuma ngasih 4,5% gitu ya. Jadi ini sudah mewakili opportunity cost mereka gitu ya. Opportunity cost-nya si investor. Dengan cara apa? Sun-nya kita masukin di sini, bebas risikonya, ditambah dengan risiko-risiko yang mungkin kita hadapi ya, ketidakpastian net income-nya, masalah likuiditasnya. Masalah likuiditas itu apa? Ya masalah likuiditas tuh kayak dia tuh properti itu susah terjual gitu ya. Sebenarnya bukan masalah susah terjual terus kan kalau properti itu kan struktur pasarnya kalau perumahan persaingan sempurna, apartemen sewa ya monopolistik lah, mendekati pasar persaingan sempurna. Kalau hotel bintang 5 gitu kan di setiap kota mungkin dia monopoli gitu kan. Nah, meskipun pasar ya apartemen sewa itu mendekati pasar persaingan sempurna atau rumah huni itu mendekati pasar persaingan sempurna, tapi ya liquidity-nya itu kan atau likuiditasnya itu kan dia agak kurang liquid kan. Artinya kita jual sekarang lakunya nggak mungkin hari ini juga gitu kan. Ya, beda dengan saham, kita jual sekarang ya, itu pasti terjual langsung. Tapi kalau properti kita harus ada masa tunggunya. Gitu. Kita perlu iklan dulu, ada orang survei dulu, kemudian katakan mereka juga pakai jasa penilaian dulu untuk menentukan value dari properti kita dan sebagainya. Gitu ya. Jadi liquidity ini menjadi suatu risiko, makanya kita jumlahin. Berikutnya ada burden of management atau beban manajerial gitu ya, risiko manajerial dan sebagainya. Nah, kemudian ada apresiasi. Apa maksudnya apresiasi? Apresiasi adalah apresiasi tanah. Ya, apresiasi tanah merupakan benefit dari investasi gitu kan. Nah, maka dari itu kita nggak jumlahin, tapi kita kurangin karena ini menjadi
apa istilahnya, manfaat lah ya, atau keunggulan investasi di properti. Berikutnya ada tax benefit gitu kan. Dari mana datangnya tax benefit? Ya, nanti silakan teman-teman cari lah kenapa properti itu dapat tax benefit gitu ya misalkan ya. Kemudian ada juga hipotek gitu kan. Ada yang namanya penjaminan ya. Ada namanya penjaminan. Dia juga menjadi salah satu keunggulan investasi di properti. Nah, maka dari keunggulan itu kita kurangin semuanya. Ya, kita dapatkan di sini tingkat bunga bebas risiko, kemudian kita tambah dengan risiko, kita kurangin keunggulan investasi dalam properti. Nah, dari situ kita bisa mencari capitalization rate-nya dalam investasi properti kita. Nah, dari sini kita bisa nanti mengkonversi suatu ini menjadi sebuah nilai ya dibagi capitalization rate. Nah, silahkan sebelum kita lanjut ke latihan soal, bagi teman-teman yang ingin bertanya, aku silakan untuk bertanya. Silakan disampaikan di kolom chat boleh, mau langsung on mic juga boleh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, kalau gitu kita akan lanjutin ke soal ini ya. Ini soal UAS genap tahun 2018. Berarti berapa? 3 tahun yang lalu ya. Ini bahkan aku belum masuk ke kampus. Oke. 27 Juli 2018. Ngapain ya? Aku 3 Juli itu testan. 3 Juli pengumuman SBM. 27 mungkin baru nganggur kali. Nganggur di rumah. Oke, kita mulai ya. Dari soal nomor 1 yang pilihan ganda. Dalam kondisi ini kelihatan nggak ada soalnya? Kelihatan jelas ya? Atau kurang gede? Ini aku harus split screen ini sih. Udah kelihatan ya? Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Dalam kondisi pasar sedang lesu dan minim permintaan, berarti di sini kita sudah dapat satu clue ya, bahwa kalau sedang lesu minim permintaan, otomatis pendapatannya akan turun. Nah, di sini diketahui penurunan pendapatannya 80 dari 80.000 per meter per bulan menjadi 55.000. Ya, revenue-nya teman-teman lihat di sini. Dia dari 80.000 menjadi 55.000 per meter per bulan ya. Kalau kita konversi ke tahunan menjadi 660.000 per meter per tahun gitu kan. Kemudian luas efektifnya adalah 5.500 meter persegi, ada luas efektifnya gitu ya. Kemudian ada tingkat huniannya, di mana tingkat hunian per tahun rata-rata 85%. Ya, ada tingkat hunian 85%, maka sellable space-nya atau memang jumlah ruangan atau jumlah luas tanahnya gitu ya, atau luas gedungnya yang memang itu dihuni itu hanya 4.675. Datang dari mana? Dari 5.500 dikalikan 85% gitu ya. Nah, habis itu kita bisa mencari gross income-nya. Dari mana? Dari ini, 4 ini, ya 4.675, kita kalikan 660.000. Ya. Ya, jadi 4.675 kita kalikan 660.000. Berikutnya kita dapatkan, diketahui di soal adalah GIM-nya atau gross income multiplier-nya. Ya, namanya juga gross income multiplier kan.
berarti pengali dari gross income. Ya udah tinggal kita kaliin aja dengan gross income-nya, kita dapatkan nilai propertinya sebesar 33 miliar. Nah, setelah kita dapatkan nilai propertinya, kita tinggal cari penyusutannya. Masalahnya, nah, penyusutannya ini nggak dikasih tahu, dia usia efektifnya berapa tahun, gitu kan? Dia usia ininya berapa tahun. Sehingga aku di sini juga nggak bisa ngasih berapa value yang cukup untuk penyusutan propertinya, gitu kan. Ini aku bagi 20 tahun, masih segini, gitu kan. Aku bagi 3 tahun, ya 11 miliar. Masa iya 3 tahun gitu kan penyusutannya. 4 tahun ya bisa aja 8 miliar. Tapi ya sekali lagi di sini aku nggak tahu gitu kan. Berapa ini sebenarnya penyusutannya, usianya berapa gitu ya. Tapi paling tidak ini bisa memberikan teman-teman gambaran bagaimana cara mencari nilai propertinya, kemudian teman-teman bisa mencari penyusutannya berapa gitu ya. Berikutnya adalah soal nomor 2. Investasi properti A memiliki risiko investasi yang lebih besar daripada investasi properti B. Ya, ketika risikonya semakin besar, maka ketika kita menggunakan bond of investment method ya, band of investment method, kita kembali ke sini. Sorry, menggunakan summation ternyata. Ya, ketika kita kembali ke sini, ya maka cap rate itu adalah sun ya, atau risk free ditambah dengan risiko. Ya. Maka semakin besar risikonya, maka cap rate-nya juga akan semakin besar. Ya. Maka nomor 2 ini jawabannya adalah B. Karena investasi properti A lebih besar, ya maka yang A juga cap rate-nya akan semakin besar. Berikutnya, soal nomor 3. Berapa tingkat kapitalisasi dari properti yang memiliki pendapatan operasional? Nah, di sini bisa kita lihat dulu nih. Ada pendapatan operasionalnya 250 juta per tahun. Ya. Berikutnya, bunga deposito 30 juta dan cicilan hutangnya adalah 60 juta. Diketahui harga propertinya 2 miliar, berapa cap rate-nya. Nah, di sini cara mencari cap rate-nya adalah kita cari berapa sih pendapatan bersih dari properti tersebut ya. Jadi pendapatan bersihnya adalah NOI, ya, dikurangi dengan cicilan hutangnya, ditambah dengan pendapatan bunganya, ya, dibagi dengan harga propertinya. Ya, dapat cap rate-nya adalah, aduh kok jadi 0. Ya, dia senilai 11%. Gitu ya, teman-teman. Jadi cara mencarinya adalah mencari pendapatan bersihnya. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Masih aman ya, aku rasa ya. Berikutnya, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini diketahui apartemen sewa jumlah 120 unit. Untuk 120 unitnya nggak kepake ya, karena berikutnya langsung kita dapat PGI ya, langsung dapat potensial gross income. Ya, kalau potensial gross income ya langsung aja gitu kan. Jadi jumlah unitnya nggak usah dipakai. Diketahui PGI-nya 18 miliar ya. Kemudian ada vacancy and collection loss-nya adalah 15%. Sehingga kita dapatkan EG-nya ya, EG-nya adalah ini. Ya dari mana dapatnya? Vacancy and collection loss bisa teman-teman cari dulu 15% nominalnya berapa. Kemudian baru PGI dikurangi nominal vacancy and collection loss-nya jadi EG. Atau bisa juga EG-nya adalah PGI dikali 1 min 15%. Ya, nanti hasilnya sama aja. Berikutnya ada biaya operasionalnya 4, sekian miliar. Ya, kita kurangkan, dapatlah EBIT-nya atau EBITDA-nya lah istilahnya ya, karena belum ada depresiasinya. Setelah itu kita kurangi dengan pajaknya, dapat nopat. Nah, dapat nopat ini atau istilahnya nopat ini menjadi NOI-nya gitu kan. Atau menjadi net income-nya. Kalau di sini kan net operating profit after tax gitu kan. Ya, intinya di situ. Nah, kemudian untuk mencari cap rate-nya, kita hanya perlu di sini diketahui di soal ini. Ya, kita udah tahu di soal sehingga nilai propertinya kita hanya perlu membagi apa nopat atau NOI dengan cap rate-nya gitu kan. Kita dapatkan hasilnya 62,475 miliar gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Ini masih itu ya, pakai konsep nilai properti sama dengan
NOI atau NOPAT dibagi dengan cap rate ya. Jangan apa namanya? Jangan bingung gitu ya, maksudnya teman-teman jangan dipusing. Jangan dibikin pusing ini gimana, ini gimana gitu. Kenapa teks ikut perhitungan? Oh iya ya, kenapa teksnya aku masukin ya? Teksnya harusnya nggak dimasukin ya. Langsung ke edit ya berarti ya. Oh ya, benar. Sorry, teksnya harusnya nggak dimasukin ya. Karena teksnya ini teks ke bisnisnya ya berarti ya, bukan teks apa, istilahnya bukan biaya operasional yang dia harusnya masuk ke dalam. Kalau PBB dia masuk ya ke dalam biaya operasional ya. Tapi kalau ini dia nggak dihitung ya, sorry. Ini ya, nilai propertinya jadinya sekian. Ini aku hapus saja, malah nggak bisa. Udah gini aja ya, aku biarin gini ya. Berikutnya nomor 5. Sebuah ruko disewakan, di sini ada harga sewanya per tahun, jangka waktunya 10 tahun, harga pasar sewa sekian, harga pasar sewa per tahunnya sekian, suku bunganya sekian, dan nilai penyewanya, cara nyari nilai penyewa gimana? Untuk nyari nilai penyewa ini, aku tadi nebak-nebak sih, karena aku nggak ngerti juga ya, gimana cara nyarinya. Sebenarnya kalau cara nyarinya sih pastinya pakai present value ya, pakai present value. Nah, tapi di sini kalau nyamanya juga nilai penyewa, itu aku pakai harga pasar sewanya. Ya, jadi harga pasar sewa per tahunnya itu kan 43 juta nih. Ya kan? Maka kalau 10 tahun itu kan jadi 432 juta. Ini kan. Nah, ini menggunakan diskon 5%. Ini aku cari present value annuity-nya. Jadi 432 juta, aku cari payment annuity-nya. 432 juta ya, sama dengan, nah di sini adalah payment annuity-nya yang kita cari. Payment annuity-nya dibagi 1 min 1/1 plus 15%. Itu kan, pangkat 10 dibagi 15%. Nah, nanti ketemu nilainya adalah 7,173. Ya, ini dalam per bulan. Nanti kalau per tahun dia ketemunya 80-an sekian juta gitu, 80-an sekian DP-nya. Nah, dia 86 juta sekian gitu ya. Nah, itu nanti tinggal dibagi 12. Bagi 12 untuk mendapatkan sewa per bulan. Ada yang mau tanya dulu? Tapi ini sekali lagi ya, ini tadi aku ngira-ngira sih. Kalau misalkan teman-teman ada cara yang dari dosen dan itu sudah pasti benar ya, tolong dikoreksi gitu ya. Tolong dikoreksi, nanti kita benerin ininya. Ya, jadi nanti kalau misalkan pakai cara yang ini, berarti nilai bagi penyewa itu di bawah ya. Di bawah nilai dari yang menyewakan. Padahal seharusnya sih kalau menurut aku harusnya sih di atas sih, karena harga pasarnya ini di atas harga sewanya. Tapi ya sekali lagi ini tadi aku masih tebak-tebakan aja ya. Nanti kalau misalkan ada dari teman-teman cara benernya seperti apa, nanti tolong dikoreksi. Berikutnya soal nomor 6. Suatu properti disewakan saat ini dengan kondisi highest and best use-nya bila harga sewa saat ini adalah 100 juta per tahun, ya di sini ada 100 juta per tahun, ini adalah harga pasarnya ya. Tapi ternyata harga sewa properti kita ada 50 juta per tahun ya, karena ada kontraknya gitu kan. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai bagi si penyewanya. Ya, nilai bagi si penyewanya, maka kita gunakan harga sewa pasarnya aja gitu kan, karena kita ingin mencari si penyewanya. Karena bagi kita gitu kan, pasar itu ngasih kita 100 juta per tahun, tapi kita dapat properti yang hanya apa istilahnya, hanya minta 50 juta per tahun gitu kan. Ya maka nilai penyewa kita ya harga ininya, harga pasar sewanya udah dibagi dengan ini aja, dibagi dengan cap rate-nya gitu ya. Ketemu 1 miliar. Ya sekali lagi kalau ini terkait sewa-sewa ini nanti tolong dikoreksi ya. Masih disclaimer dari aku sini, ntar tolong dikoreksi karena kalau yang sewa-sewa ini aku kurang yakin.
gitu ya. Atau nanti bisa aja ternyata harga pasar sewanya dikurangi dengan harga sewanya dibagi dengan cap rate-nya, itu kan bisa juga gitu ya. Nanti tolong nanti teman-teman dipastikan sendiri ya yang nomor 5 dan nomor 6. Itu ke nomor 7 dulu. Nomor 7 ini bila nilai properti 200 juta, nilai bangunan 100 juta, tingkat kapitalisasi properti ya sebesar 11,5, kapitalisasi bangunan 14%, maka nilai kapitalisasi tanahnya berapa gitu kan. Nah, cara mencarinya adalah kita dengan mencari apa istilahnya pendapatan masing-masing gitu kan, kita bisa mencarinya. Jadi diketahui nilai propertinya adalah 200 juta, maka cap rate propertinya bisa kita cari ini. Cap rate propertinya cap rate propertinya diketahui, kita bisa cari NOI-nya gitu ya. Jadi dari nilai properti untuk dapat NOI-nya gimana? Tinggal kita kaliin aja nilai properti dengan cap rate, kita kaliin, dapatlah NOI properti ya. Ini kita satu nih, NOI properti. Kemudian berikutnya diketahui nilai bangunannya adalah 100 juta ya, cap rate bangunannya 14%, dapatlah NOI bangunannya. Nah, ini kita kali juga kan, dapat cap rate dapat NOI bangunan. Berikutnya kita bisa cari NOI tanah nih. NOI tanah dari mana? Dari NOI properti dikurangi dengan NOI bangunan, dapatlah NOI tanah. Ya. Nilai tanah dapat dari mana? Nilai tanah dapat dari nilai properti dikurangi nilai bangunan, ya kan? Dapatlah nanti nilai tanah. Nah, NOI sama nilai tanah udah dapat, tinggal kita bagi aja. NOI tanah dibagi nilai tanah. Dapatlah nanti cap rate tanah. Cap rate tanahnya sebesar 9%. Gitu ya. Sampai sini aman ya, aku rasa ya. Aman, Kak. Oke, berikutnya nomor 8, Anda diminta menilai tanah kosong luas dengan peruntukan perumahan. Bila daerah sekitar tanah tersebut telah berkembang, data pasar tanah mentah atau kosong tersedia dengan baik, ya berarti di sini tanah kosong ya, tanah kosong, datanya juga sudah ada, data tanah calving juga tersedia dengan baik, artinya data pasarnya itu komplit gitu ya. Maka untuk menilai tanah tersebut agar hasil penilaiannya makin akurat, kita gunakan ya data pasar gitu ya. Karena sekali lagi ya hak kita kalau dalam penilaian ya utamanya adalah pasar dulu, terhadap pasar, karena pasar itu demand-nya sehingga itu menjadi satu nilai yang paling dicari gitulah ya. Berikutnya nomor 9, nilai suatu properti adalah 4,5 miliar, sedangkan tingkat kapitalisasi C ini aku kurang tahu ya. Untuk C ada B, ada D, itu aku kurang tahu maksudnya apa. Tingkat kapitalisasi untuk properti sejenis adalah 8%. Maka pendapatannya adalah titik-titik ya. Kalau ini tinggal kita kaliin aja. Nilai propertinya kita kalikin cap rate-nya, dapat ya NOI-nya ya. NOI per tahunnya adalah 350 maka NOI per bulannya ada 30 juta. Berikutnya 10, nomor 10, nilai tanah yang dapat diperoleh dari B. Ini aku nggak tahu apakah ini jawabannya gitu ya. Tapi ya benar juga ini jawabannya ya. Kenapa ditulis di sini aku juga kurang tahu sih. Nilai tanah dapat diperoleh dari titik-titik. Ya, kalau di sini pendapatan kotor tanah kapitalisasi itu digunakan untuk pendapatan bersih ya temannya. Kalau kotor itu pakai GIM ya, kotor dikali GIM. Kemudian pendapatan bersih tahunan dibagi dengan cap rate tanah, itu betul ya kan, karena kita mencari nilai tanah. Pendapatan bersih tahunan properti dikurangi pendapatan bersih tahunan bangunan dibagi R properti dikurangi R bangunan. Kenapa kok yang C salah gitu kan? Karena R properti dikurangi R bangunan itu tidak sama dengan R tanah. Ya, sekali lagi R properti atau cap rate properti dikurangi R bangunan itu tidak sama dengan R tanah. Ya, dari mana taunya? Coba recall ke soal sebelumnya ya di sini. Ini kan R tanahnya 9%, sedangkan ya, 9% itu kan tidak sama dengan 14 dikurangi 11,5 gitu kan. Jadi yang opsi C ini salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Berikutnya nomor 11, sebuah properti ya menghasilkan pendapatan, diketahui gross income-nya 500 juta, biaya operasionalnya sekian, tingkat kapitalisasi sekian, berapakah nilai properti tersebut ya. Di sini kita bisa cari net income-nya, ya net income dari gross income dikurangi biaya operasionalnya 20% dikali pendapatannya, ya diketahui cap rate tanahnya, kita bagi aja dapatlah nilai tanahnya.
sorry, nilai properti ya. Ya, betul. Ini cap rate properti juga. Oke, berikutnya nomor 12. Di sini diketahui biaya membangun apartemennya, diketahui kapitalisasi ininya, berarti di sini menjadi apa? Ini kan pendapatan ya, pendapatan apartemen. Kemudian di sini berarti sama ya, biaya mesin dikali tingkat kapitalisasi, ini adalah pendapatan mesin dan peralatan. Berikutnya ini adalah pendapatan perabot. Ya, jadi udah ada pendapatan apartemen, pendapatan perabot, kemudian kita jumlahin aja gitu kan untuk mendapatkan pendapatan bangunannya. Ya, jadi kita dapatin pendapatan bangunan, kita bisa cari pendapatan tanah. Dari mana? Dari pendapatan properti dikurangi pendapatan bangunan. Dapat pendapatan tanah. Diketahui cap rate tanahnya sekian. Ya, langsung aja tanah. Ya, nilai tanahnya kalau yang ini mendekati 45 miliar gitu kan. Berikutnya soal nomor 13. Diketahui dari data keuangan perusahaan, gross income-nya itu sebesar 1,2 M. Ya, gross income-nya 1,2 M. Diketahui biaya operasionalnya adalah 25% dari pendapatan, ya. Jadi ini tinggal kita kaliin aja, ada pajak juga 5%, gym-nya sebesar 5,5, maka berapakah nilai propertinya? Nah, ini mungkin agak tricky ya. Kan di sini kita udah tahu gross income-nya. Dan di sini ada gross income multiplier-nya. Ya, jadi langsung aja kita kaliin gitu kan. Langsung aja kita kaliin untuk mendapatkan nilai propertinya gitu ya. Jadi langsung aja dikaliin. Gross income dengan gym-nya. Berikutnya nomor 14, pendapatan kotor, harga jual, dan gym-nya sekian. Ya, 14 ini ada data. Nah, di sini ada data OR-nya juga ya, atau expense-nya. Ya kan? OR ini adalah persentase berapa sih expense-nya terhadap revenue-nya, gitu kan. Aku nggak tahu, O ini apa gitu ya, tapi E ini yang jelas expense, dan R ini adalah revenue. Nah, jadi kalau di sini, atau rate gitu ya, over expense rate atau apa, aku juga kurang tahu sih kepanjangannya dari apa. Yang jelas OR ini adalah perbandingan antara expense yang dia keluarkan terhadap revenue-nya. Nah, di sini kita bisa mencari tahu gym-nya ya. Kita bisa cari tahu gym-nya dari mana. Ya, kita bisa cari tahu gym-nya dari harga jualnya dibagi dengan pendapatan kotornya. Ya, ini udah aku salin, aku cari gym-nya. Tapi OR-nya nggak aku masukin, kenapa? Karena belum kepake ya. OR-nya belum kepake di soal nomor 14. Jadi OR-nya nggak usah aku salin. Di sini kita bisa tahu nih, gym-nya berapa, gym-nya berapa, gym-nya berapa, gym-nya berapa. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mencari rata-rata gym-nya. Ya. Nah, setelah kita dapat rata-rata gym-nya, ini kan gym market nih. Nah, gym market ini bisa kita gunakan untuk mencari apa? Ya, kita gunakan untuk mencari objek penilaian kita, yang mencari value-nya. Ya, di sini ada gross income-nya 100 juta, ya, kemudian dikalikan dengan gym-nya aja untuk mendapatkan harga jualnya, ya, atau untuk mendapatkan value dari aset yang kita nilai, dari objek penilaian kita. Jadi hasilnya adalah 576 juta. Berikutnya nomor 15, datanya sama, hanya saja di sini diketahui OR-nya itu 0,55 ya. Berikutnya diketahui gross income-nya adalah 100 juta. Berapakah nilai propertinya gitu kan. Ini kenapa kok nggak kita apa istilahnya kita bikin aja pakai gym-nya juga gitu kan. Kenapa nggak langsung kita kali gym-nya aja gross income-nya. Nah, di sini nggak boleh gitu kan. Kenapa kok nggak boleh? Karena kalau kita lihat di sini OR-nya itu beda-beda ya kan. OR-nya ini jauh sekali gitu kan. Jadi kita nggak bisa pakai gym-nya gitu kan. Karena gym ini ada gross income multiplier, sedangkan OR ini mewakili expense-nya. Objek penilaian kita ini expense-nya gede sekali ya, 0,55. Sedangkan pembandingnya adalah 0,3, 0,3, 0,3, 1 0,4 ini. Sehingga ini nggak bisa kita pakai nih gym-nya.
kita harus cari apa dulu? Cari NIM-nya dulu. Nah, untuk mencari NIM ini, atau sebenarnya bukan cari NIM, mencari OR-nya aja. Ya kalau cari NIM bisa nggak? Bisa juga. Tapi kalau NIM ntar nilainya nggak pas. Jadi kita cari OR-nya. Nah, pertama kita harus cari net income dulu. Net income dapat dari mana? Nah, net income ini dapat dari pendapatan kotor dikali 1 min OR-nya. Ya, atau cari expense-nya dulu, baru cari net income-nya juga boleh gitu kan. Tapi biar nggak kelamaan gitu kan, langsung aja dikali 1 min OR-nya. Ya, dapat net income-nya. Nah, setelah dapat net income, kita bisa cari OR-nya. Atau OR ini istilahnya cap rate-nya gitu kan. Cap rate dari mana? Cap rate ya dari net income dibagi dengan harga jualnya gitu kan. Kita dapat nih net income dibagi harga jual ya, ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah, dan kita rata-rata. Oh, dapat nih rata-ratanya ternyata ada 0,11. Nah, berarti langkah berikutnya apa? Kita perlu mencari net income dari objek penilaian kita. Ya, net income-nya dari mana? Gross income dikali 1 min OR-nya gitu kan, dapat net income kita. Nah, setelah dapat net income-nya, kita bagi dengan OR-nya. Ya, dapat nanti nilai propertinya 409 juta sekian. Ya, ada jawabannya di opsi A. Itu ya teman-teman ya, ini untuk soal nomor 15. Berikutnya soal nomor 16. Pak Hasan beli properti seharga 1,2 M. Harga propertinya diketahui pendapatan kotor efektifnya atau efektif gross income-nya per tahun adalah 230 juta. Ini adalah EG-nya. Ya, kemudian biaya operasionalnya adalah 110 juta, ini adalah biaya operasionalnya, maka kita bisa cari net income-nya berapa. Ya, net income-nya berarti kita kurangin aja antara EG dan biaya operasionalnya. Dapatlah 120 juta. Habis itu kita ditanya, maka tingkat pengembalian atas investasi tersebut berapa? Ya, tinggal kita bagi aja net income dengan harga propertinya. Ya, dapat 10% per tahun ya, atau kalau per bulan ya tinggal kita bagi 12. Ya, 0,08%. 0,83 ya per bulan. Di sini kita bisa tahu nih, oh ternyata tingkat pengembaliannya adalah sebesar 10% per tahun gitu ya. Kenapa kalau kita pakai yang per tahun? Karena dari EG-nya ini udah per tahun gitu kan. Ini per tahun, kemudian biaya operasionalnya sudah per tahun. Ya, maka di sini net income-nya juga pasti per tahun kan. Berikutnya soal nomor 17 ya, dalam menentukan tingkat kapitalisasi. Penilaian menentukan tingkat kapitalisasi untuk bangunan sebesar 15%. Nah, ini satu informasi. Kemudian tingkat kapitalisasi tanah 11%. Maka kapitalisasi yang pantas untuk perabotan dan peralatan hotel adalah sebesar titik gitu kan. Nah, di sini sih aku ambil dari beberapa contoh soal yang lain gitu kan. Kalau aku lihat trennya sih, misalkan di sini ya, mesin perabotan, terus mesin peralatan dan perabotan itu biasanya rata-rata apa namanya, cap rate-nya itu di atas cap rate apartemennya ya, di atas cap rate hotelnya, bangunannya gitu ya, di atas cap rate bangunannya. Nah, jadi kalau di sini sorry bentar. Cap rate bangunan. Oh, bangunan tuh berarti udah itu ya. Bangunan tuh udah seluruhnya ya berarti ya. Bentar. Pendapatan bangunan. Bangunan itu berarti termasuk di dalamnya apartemen hotelnya gitu kan. Pendapatan cap rate bangunannya. Oh, tapi ini tingkat kapitalisasi. Aduh, aku malah rancu namanya deh. Nanti nomor 17 ini silakan di itu ya, tolong dicari dulu ya jawabannya ya. Kalau dari aku sih anggapnya si hotel ini adalah 15%-nya, maka mesin peralatan dan perabotannya pasti di atasnya gitu kan. Pasti dia ya di atasnya 15 lah, kalau di sini contohnya 11 berarti di peralatannya 12,5, perabotannya 14% gitu kan. Ya selain karena apa namanya? Selain karena si mereka ini usianya memang lebih singkat kan ya, selain mereka karena usianya lebih singkat, risiko mereka juga lebih besar kan, risiko mereka dalam menghasilkan duit itu lebih besar. Makanya kenapa aku kasih itu yang lebih besar gitu kan. Plus depresiasi mereka juga lebih besar kan, kalau usianya lebih singkat, depresiasi lebih besar,
ya otomatis recapture rate-nya juga akan lebih besar. Nah, semakin tinggi recapture rate, ya semakin tinggi juga kan cap rate-nya. Maka di sini aku tulis ya dia di atas 15% ya, atau di atas bangunannya. Ya, di sinilah, ya kan. Capture rate mereka kan pasti lebih besar kan, sehingga ya mau nggak mau otomatis cap rate-nya juga akan lebih besar. Gitu ya. Ini sementara kayak gitu dulu. Ntar tapi pasti ini nomor 17 ini. Berikutnya nomor 18, dalam hitung nilai gedung perkantoran dengan pendekatan pendapatan. Pendapatan atas sewa parkir kendaraan diperhitungkan sebagai pendapatan gedung. Ya, ini menggambarkan bahwa hasil perhitungan dengan pendekatan pendapatan adalah, nah ini jawabannya adalah nilai gedung termasuk area parkir dan gedung parkirnya bila ada. Ya, jadi itu adalah nilai keseluruhan operasionalnya. Makanya kalau di pendekatan pendapatan ada pendapatan lain-lain gitu kan. Kalau hotel misalkan ada food and beverage-nya gitu kan. Kalau mall mungkin ya selain sewa mall dalamnya juga ada pengelolaan parkirnya gitu kan. Maka di situ nanti yaitu kita jumlahkan gitu kan. Pendapatan parkir itu termasuk dalam pendapatan gedungnya juga itu gitu ya. Berikutnya nomor 19, nilai bagi penyewa dalam sistem sewa menyewa properti antara pemilik dengan penyewa terjadi apabila titik. Nah, ini aku kosongin dulu jawabannya karena aku pribadi juga masih rancu. Aku sih berharapnya berarti nilai pasar sewa itu pasti di atas lah ya, di atas dengan harga sewa yang disepakati. Kenapa demikian? Karena si penyewa ini berarti tahu gitu kan, kalau harga yang disepakati itu di atas ya nilai pasar sewanya, ya dia rugi dong gitu kan. Ya dia masa mau nerima sih yang kayak gituan gitu. Makanya aku sih menganggapnya gitu kan, nilai yang dibayarkan oleh si penyewa ini gitu ya, si katakan aku nyewa properti gitu ya, pasti harga yang aku bayarkan itu ya di bawah dengan nilai pasar sewa menurutku gitu kan. Oh, menurutku di sini harga pasar sewanya katakan perumahan ya 10 juta per tahun. Kalau ada yang nawarin 8 juta per tahun ya aku deal aja gitu kan. Makanya kalau aku pribadi sebenarnya berpendapatnya ini pasti nilai pasar sewanya itu di atas harga sewa yang disepakati oleh pemilik dan penyewa properti. Ya, tapi di sini aku tulis tanya karena aku pribadi nggak tahu argumen pastinya gitu ya. Argumen pastinya sebenarnya ini apa? Jangan-jangan bukan itu gitu ya. Maka di sini aku kasih tanya gini aja ya. Silakan tolong dicari lagi. Berikutnya nomor 20, bila nilai pasar hasil penilaian atas properti komersial oleh penilai dengan metode kalkulasi biaya adalah 30 miliar ya, sedangkan hasil penilaian dengan penilai metode arus kas terdiskonto adalah 18 miliar ya. Jadi di sini ada dua perbedaan nih ya. Yang pertama dengan pendekatan biaya. Kalau pendekatan biaya kan ada net replacement cost kayak gitu-gitu kan. Nah, itu hasilnya 30 miliar. Ya, sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan pendapatan gitu kan, dia cuma dapat 18 miliar gitu kan. Berarti kan di sini ada gap yang cukup jauh dong. Gapnya sekitar hampir 50%-nya dari nilai properti tersebut gitu kan. 12 juta loh, 12 miliar loh gitu kan. Nah, di sini berarti ada dua kemungkinan ya, yaitu apa? Ya, yang pertama kita lihat opsinya nilai tanah di daerah komersial tersebut terlalu tinggi. Ya, betul gitu kan. Kenapa? Karena ketika nilainya terlalu tinggi, menggunakan pendekatan biaya ini nilainya pasti akan naik jauh gitu kan. Dia pasti meroket jauh gitulah. Sedangkan dengan pendekatan pendapatan kita itu menghitung apa properti tersebut berdasarkan kemampuan dia mengenerate income di masa depan. Ya, sehingga nilai tanah ini otomatis apa? Nilai tanah ini enggak ya berdasarkan kemampuan tanah menghasilkan income juga gitu kan, bukan berdasarkan harga tanah saat itu gitu ya. Jadi opsi A ini benar. Kemudian opsi B adalah penilai salah menerapkan diskonto. Salah ini harus kelihatan dulu nih. Ya, salah ini harus kelihatan dulu. Maksudnya salah itu apa? Ketinggian atau kerendahan. Kalau ketinggian itu benar, bisa jadi benar gitu kan. Sehingga apa? Ketika diskon rate-nya itu ketinggian, otomatis nilai yang kita hasilkan akan semakin rendah gitu kan. Tapi kalau salah menerapkannya ternyata kerendahan gitu kan. Kerendahan berarti nilai yang kita hasilkan udah ketinggian gitu kan. Nah, maka dari itu opsi B ini agak rancu gitu kan. Ya, berikutnya adalah opsi C. Penilai tidak melakukan analisa highest and best use sebelum melakukan penilaian dengan metode arus kas terdiskonto. Ya, ini bisa benar juga gitu kan. Dalam artian gini, ketika dia sudah tahu HBU-nya apa, maka di situ otomatis nilainya akan menjadi nilai tertingginya gitu kan. Siapa tahu di sini memang belum dilakukan analisa highest and best use-nya. Sehingga di sini nilai yang dihasilkan juga
belum tahu nih ini apakah nilai tertingginya atau nilai bukan tertingginya, yaitu memungkinkan jawabannya, sehingga potensi untuk jawaban A dan C benar ini ada gitu ya. Tapi kalau dalam aku pribadi itu lebih senang yang A sih, tetap aku lebih berat yang di A, tapi yang di C ini juga nggak ada salahnya gitu ya. Mungkin di sini aku kasih keterangan kali ya. A-nya ini aku bold, kemudian tahu C, tapi A atau C-nya ini nggak aku bold. Ini ya. Jadi kalau di sini menunjukkan sebenarnya preferensiku itu lebih senang yang A, tapi yang C juga ada kemungkinan benernya juga gitu ya. Jadi di sini aku kasih A itu bold, yang C nggak aku bold. Berikutnya untuk nomor 21 ini aku nggak nangkep maksud soalnya. Jadi penilai melakukan penilaian bangunan dengan pendekatan biaya, hasil perhitungan dan tinjauan lapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 pembuangan sampah sementara yang dekat dengan bangunan tersebut yang menyebabkan kemunduran ekonomis gitu kan. Nah, hasil perhitungan secara pasar kondisi bangunan adalah 70%, artinya ada kemunduran dari kondisi bangunan itu 70%, analisa bangunan tidak mengalami kemunduran fungsional, tapi ada penyusutan fisik sebesar 20%. Maka kemunduran ekonomisnya adalah besar titik-titik gitu kan. Nah, di sini sebenarnya sih untuk menghitungnya itu kan nilai properti sama dengan net replacement cost-nya atau nilai barunya gitu ya, dikali 1 min P, kemunduran fisiknya, dikali 1 min KF, kemunduran fungsionalnya, dikali 1 min KE, atau kemunduran ekonomisnya. Nah, kalau dari data yang didapat di sini, aku kurang yakin sih dengan nanti hasil perhitungannya. Ya, kalau dari hasil perhitungannya yang paling memungkinkan adalah, jadi nilai propertinya itu 70% gitu kan, di sini kondisi bangunan 70%, 70% sama dengan NRC-nya kita anggap 100% gitu ya, dikali dengan 1 min P, P itu adalah fisiknya, dia penyusutan fisik sebesar 20%, maka 1 min 20%. Kemudian fungsinya dia nggak mengalami kemunduran, artinya 1 min 0% ya, kita anggap 1, jadi nggak usah kita masukin di sini, dikali 1 min KE. Ya, kita nanti cari berapa sih kemunduran ekonomisnya gitu kan. Ini 7%-persennya aku sebenarnya bisa dicoret, tapi nggak usah kita coret deh. 70% sama dengan 100% dikali 80% dikali X gini ya. Nanti X-nya sama dengan 1 min KE gitu aja. Nah, di sini kalau kita mau cari nanti hasilnya, ntar aku cari X-nya dulu. 70% sama dengan 100%. 100% kan 80% kan 80% ya berarti ya. X-nya dia 875. 0,875, 87,5% nih. Berarti X sama dengan 1 min KE. 87,5% sama dengan 1 min KE. Maka KE-nya sama dengan 12,5%. Ya, kalau 12,5% yang paling mendekati adalah 13% sih memang. Jadi yang paling mendekati 13%. Cuman karena di sini hasilnya sebenarnya bulat 12,5%, di sini kok dia ke 13% gitu kan, rasa-rasanya 0,5%, kalau di sini masih aku tanya gini ya. Tapi kalau dari aku pribadi mungkin perhitungannya kurang lebih akan jadi seperti ini. Jadi nilai propertinya yaitu 70%-nya tadi sama dengan NRC-nya. NRC berarti kan pembangunan barunya ya, pembangunan barunya katakan membutuhkan 100%, dikali 1 min 20%, yaitu 80%, dikali 1 min KE. Tadi 1 min KF-nya atau penyusutan atau kemunduran fungsinya itu 0% gitu kan, karena di sini diketahui juga tidak mengalami kemunduran persen gitu ya.
Berikutnya nomor 22 ini untuk menilai bangunan perkantoran yang disewakan. Ini ada yang chat nomor 20 tuh mirip dengan soal kuis, tapi aku lupa alasannya. Jawabannya A dan C benar. Oh ya udah, berarti A dan C benar ya. Nomor 17 juga lebih besar dari cap rate bangunan. Alasannya benar kok. Oh ya udah, berarti nomor 17 tadi ini aku benerin ya, nomor 17 ini tetap C, lebih besar daripada 15%. Kemudian untuk nomor 20 ini dapat infonya, jawabannya A dan C benar. Oke, A berarti ini A dan C. A dan C benar, berarti D ya jawabannya ya. Aku langsung tulis D aja ya. Tapi lupa alasannya. Oke, nggak apa-apa. Berarti yang penting udah ketahuan ya kalau jawabannya emang D benar. Oke. Berikutnya kita lanjut lagi ke nomor 22. Untuk menilai bangunan perkantoran yang disewakan, ya di sini dilengkapi dengan AC dan eskalator. Nah, di sini kita harus bisa membedakan. Kalau eskalator itu dia melekat dengan bangunannya, sedangkan AC itu dia nggak melekat dengan bangunan. Artinya, eskalator itu sudah termasuk bagian dari bangunannya, sedangkan AC ini menjadi bagian terpisah dari bangunan. Dengan metode kapitalisasi pendapatan, penilai menetapkan hal sebagai berikut. Nah, di sini ada apa istilahnya? Beberapa fakta yang bisa kita jadikan pertimbangan gitu ya. Pendapatan kotor adalah pendapatan sewa dan pendapatan lainnya yang dimungkinkan diperoleh oleh sebuah properti. Kemudian pengeluaran yang ditetapkan adalah biaya tetap, biaya variabel, di mana biaya variabelnya, biaya AC adalah merupakan beban sewa kepada pihak lain. Ya, artinya AC ini kita menyewa kepada pihak lain. Sedangkan biaya penggantian tidak termasuk biaya penggantian AC. Artinya kan kita di dalam menghitung gitu ya, menghitung FCF itu kan ada beban penggantian ya, reserve for replacement, pencadangan untuk penggantian. Nah, di situ diketahui ternyata reserve for replacement itu nggak termasuk biaya penggantian AC. Ya, maka di sini bila pendapatan bersih dikapitalisasi, maka nilai yang diperoleh adalah ya di sini mungkin di sini aku jadi berubah pikiran. Di sini kita tetap termasuk nilai pasar dari tanah plus bangunan plus eskalator. Nah, ini antara termasuk AC atau enggaknya ini mungkin nanti bisa jadi itu ya. Kalau dia termasuk nilai AC, padahal dia bayar apa istilahnya? Dia udah bayar beban, ya dia udah bayar bebannya nyewa ke pihak lain gitu kan. Maka dia sih menurutku sih seharusnya dia bisa tetap masuk aja sih, tetap masuk ke dalam ya nilai operasionalnya itu kan tetap sehingga dia tetap apa istilahnya menjadi komponen bagian dari operasionalnya itu, sehingga kalau kita menilai hal itu otomatis AC-nya juga tetap bagian dari nilai bangunannya gitu kan, karena kita sudah keluar biaya buat itu. Gimana kalau ternyata nanti kita berhenti nyewa AC-nya gitu kan, sehingga nggak ada beban untuk bayar nyewa AC-nya. Kalau nggak ada beban untuk bayar nyewa AC-nya, itu nanti kan otomatis hasilnya net income kita akan semakin besar. Ketika net income kita semakin besar, otomatis nilai bangunannya juga akan semakin besar. Nah, di sini kan muncul kerancuan gitu kan. Kalau dari aku tadi mikirnya, kalau di sini muncul kerancuan ya, muncul dua pernyataan yang secara logika tuh sejalan tapi ternyata tabrakan gitu kan. Jadi logika pertama tadi adalah kita udah bayar nih sewa AC-nya gitu kan. Itu kan sudah menjadi pengurang operasional kita gitu kan. Otomatis ya net income kita itu sudah termasuk dengan biaya AC-nya. Sehingga kalau kita nilai gitu kan, otomatis ya nilai dari kapitalisasi pendapatan kita ini ya sudah termasuk dengan AC-nya dong gitu kan. Tapi kalau pakai yang logika yang kedua tadi, tapi kalau aku ternyata berhenti gitu ya, berhenti nyewa AC gitu kan, berhenti nyewa AC, kenapa kok justru malah hasilnya jadi lebih gede gitu kan? Harusnya jadi lebih kecil dong gitu kan. Kenapa? Karena ya tanpa AC kan berarti ada porsi bangunan yang hilang gitu kan, otomatis harusnya nilainya menjadi semakin lebih kecil gitu. Tapi kok malah
ketika AC-nya hilang, kita nggak bayar biaya sewa, hasilnya menjadi lebih besar gitu kan. Nah dari sini kemudian aku menyimpulkan kok ada tabrakan itu gitu kan, dari dua premis yang sama-sama benar awalnya, tapi ternyata malah tabrakan. Maka di sini aku ambil jalan tengah aja, nilai pasar tanah ditambah nilai bangunan tambah dengan nilai eskalatornya gitu kan. Jadi sewa AC itu ya aku anggap sebagai ya udah biaya operasional sehari-hari aja gitu kan, biaya operasional sehari-hari, sehingga dia nggak masuk lah ke dalam nilai bangunan. Selain AC itu memang bukan bagian dari komponen bangunan gitu ya. Kalau eskalator kan dia tertanam gitu kan, atau lift gitu kan dia tertanam juga gitu ya. Tapi nanti yang nomor 22 silakan dikonfirmasi lagi ya. Berikutnya nomor 23, ini aku nggak ngerti jawabannya. Sebidang tanah milik A dibangun developer B, ikatan perjanjian nilai di sini diketahui nilai pasarnya adalah P, kemudian nilai pasar bangunan Q, sedang saat ini nilai bagi A adalah R dan nilai bagi B adalah S gitu ya. Yang jelas nilai propertinya berarti P plus Q gitu kan. Tapi maka untuk berlaku persamaannya ini aku kurang tahu sih. Apakah kemudian R plus S gitu. Kalau R plus S kayaknya nggak mungkin juga gitu kan. Karena ya masa iya R plus S. Kayaknya kan enggak gitu kan. Misalkan gini aja. Ada sebuah apartemen gitu atau rumah gitu ya. Ada sebuah rumah, kemudian nilai tanahnya ini adalah 100 juta. Nilai pasarnya, nilai bangunannya adalah 100 juta juga. Gitu kan. Kemudian aku mau beli nih gitu kan. Aku mau beli, menurut aku total nilainya ini adalah katakan 150 juta deh. Gitu ya. Kemudian menurutnya developernya yang membangun, oh enggak, ini nilainya 175 juta gitu kan. Nilainya 175 juta nih. Kalau dijumlahin kan nggak mungkin juga. Tapi kalau diselisihin juga nggak mungkin juga. Gitu loh. Jadi kayak terus gimana gitu. Maka di sini aku tadi buntu dan nggak menemukan sebuah kesimpulan gitu kan. Terus gimana cara nyarinya dong kalau kayak gitu gitu ya. Jadi ya ini aku nggak bisa ngasih jawabannya ya. Tapi yang jelas nilai propertinya itu ya P plus Q gitu kan. P plus Q itu wajib lah ini. Itu ya. Untuk nomor 23. Berikutnya nomor 24, di sini ada proyeksi pendapatan bersih, ada tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima di sini ya. Pendapatan setelah tahun kelima dianggap stabil. Bila terminal cap rate tahun kelima adalah 14% dan tingkat diskonto 12%, maka hitunglah nilai gedung tersebut otomatis ya. Tahun ke-6 ini itu ke-6 dan seterusnya kita anggap sebagai terminal value. Kalau di Excel di sini aku langsung tulis sebagai terminalnya. Ya. Nah, jadi sehingga ketika tahun ke-6 ini kita anggap sebagai terminal value, ya ini menjadi terminal, artinya dia seterusnya gitu kan. Cara menghitung seterusnya gimana? Ya 175 dibagi dengan 14%. Ya, nanti dapat terminal value-nya yaitu 12.1250 juta gitu ya, atau 1 miliar terminal value-nya. Nah, kemudian untuk mencari nilainya berarti tinggal kita jumlahin, kita present value in lah intinya ya. Ini kita present value in satu-satu ya, dapat nilainya 1,14966. Nah, ini kalau di jawabannya sih nggak ada ya. Ini aku pakai NPV sih sebenarnya. Pakai NPV, tapi nilainya nggak sama. Jadi ntar mungkin teman-teman bisa konfirmasi lagi ya, atau mungkin aku coba hitung pakai itu dulu deh, pakai kalkulator. 1250 ini udah benar, 120 dibagi 112% ditambah 135 dibagi 112% kuadrat ditambah 145 dibagi 112% pangkat 3 dibagi 155 ditambah 155 dibagi 112 pangkat 4 ditambah 175 dibagi 112% pangkat 5 ditambah
1250 ini dibagi, mentok lagi. Jadi deh sama dengan 515 ditambah 1250 dibagi 112% pangkat 5. Harusnya ini ada sih. Oh, ada nih ya. 1225060 mendekati opsi yang C. Yang tahun ke-1 tetap di present value kan. Iya sih, yang tahun ke-1 juga tetap aku present value sih. Mungkin di sini diskon faktor gitu ya. Diskon faktornya, kemudian di sini ada present value-nya. Ini aja kali ya. Diskon faktornya berarti 12%. 1 per ini langsung aku bikin 1 per ya. 1 plus 12%. Kemudian di sini aku kuadratin. Aku tracking dulu aja. Kemudian ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. 1, 2, 3, pangkat 4, pangkat 5. Kemudian ini juga pangkat 5. Kemudian present value-nya ini tinggal dikaliin. Sehingga jumlahnya nanti 1225. Iya, 1225 nih jumlahnya. Jumlahnya adalah 1225. Paling mendekati berarti mana? 1267. Carinya paling mendekati. Itu ya mungkin ya. Paling enggak ya bisa jadi gambaran lagi cara mencarinya. Yang paling mendekati adalah 1267 ya, opsi yang C. Berikutnya nomor 25, nilai suatu properti ada 5 miliar, tingkat kapitalisasi properti sejenis ada 8%, sedangkan pendapatan kotor efektifnya adalah 580 juta. Maka estimasi biaya operasionalnya adalah sekian. Nah, di sini kita bisa tahu ya, tahu NOI-nya dulu nih. Dapat NOI dari mana? Dapat nilai properti dikalikan dengan cap rate-nya. Ya, sehingga kita bisa dapat NOI. Nah, kalau kita udah tahu NOI, ada EGI. Ya, berarti di sini kita bisa mencari operating cost-nya, ya kita selisihin aja, karena EG dikurangi operating cost kan jadi NOI gitu kan. Kita bisa dapat operating cost-nya adalah 180 juta per tahun. Berarti kalau kita pengen cari per bulan, tinggal kita bagi 12 gitu kan. Kita bagi 12 aja dapat 15 juta per bulan. Berikutnya nomor 26, bila nilai bangunan 2 kali nilai tanah, sedangkan tingkat kapitalisasi untuk tanah ditentukan 9%. Tingkat kapitalisasi bangunan 5%, maka tingkat kapitalisasi dari properti adalah titik. Ya, di sini jawabannya 13%. Ya, di sini aku asumsiin nilai tanahnya 10 juta, nilai bangunannya 20 juta, maka nilai propertinya adalah 30 juta, gitu kan. Maka di sini kita bisa tahu apa pendapatan tanahnya. Sekian, pendapatan bangunan sekian, dapatlah pendapatan properti sekian. Pendapatan properti dibagi nilai properti sama dengan cap rate-nya. Mas, ini kan kalau 10 juta, kalau enggak 10 juta gimana? Boleh kita ganti 5 juta di sini. Maka nilai bangunannya 2 kalinya kan? Jadi 10 juta ya. Hasilnya cap rate-nya juga masih tetap 13%. Ya. Ini adalah pendapatan properti dibagi nilai propertinya. Ya, tetap 13%. Atau kita coba yang lain. Misalkan nilai tanahnya adalah 100 juta. Kemudian nilai bangunannya adalah 200 juta. Maka cap rate propertinya juga tetap 13% ya.
Jadi kalau saranku sih kalau ada soal-soal yang seperti ini daripada teman-teman menggunakan aljabar ya, menggunakan aljabar kayak nilai tanah ganti nilai tanah sama dengan pendapatan, sorry, bukan nilai tanah ya, nilai NOI properti dibagi cap rate properti. Ini kan rumusnya value properti sama dengan properti dibagi cap rate properti. Daripada ini kita pecah satu-satu gitu kan. Value properti apa? Value properti sama dengan value tanah, value bangunan. Ini sebenarnya bisa juga sama dengan NOI properti, berarti NOI tanah ditambah dengan NOI bangunan dibagi cap rate properti. Value tanah sama dengan aku anggap aja sebagai value tanah 2 gitu. Atau kita sama dengan N tanah ya, atau NOI tanah. NOI tanah berarti apa? Cap rate tanah 9% dikali value tanah ya kan, ditambah N bangunan berarti 15% dikali 2 kali value tanah ya, dibagi CRT gini kan. Daripada seperti ini ya sebenarnya bisa-bisa aja kan. Terus ini kita pindah ya apa namanya, cap rate dari properti sama dengan 9% value tanah ditambah 30% value tanah. Ini karena 2 kali 15% ya. Dibagi value tanah ditambah 2 value tanah. Ya, ini kita coret value tanahnya. Ya, dapat yang atasnya 39% dibagi 3 ya. Value tanah ditambah 2 value tanah kan 3 value tanah kan. Value tanah kita coret-coret semua. Ya, 39% dibagi 3 dapat 13%. 13% ini adalah cap rate dari properti. Ya, daripada kita pakai kayak gini, pakai aljabar kayak ini, sebenarnya boleh-boleh aja gitu kan. Pakai aljabar kayak gini boleh-boleh aja. Cuman kan menurutku lebih susah gitu kan. Jadi aku lebih senang masukin angka-angka aja karena biar dapat angkanya beneran. Kalau kayak gini kan sebuah konsep abstrak yang nanti kita perlu coret-coret sana sini, kalau nggak teliti nanti hasilnya salah juga gitu kan. Jadi aku lebih senang masukin aja angkanya daripada kalau mau pakai. Tapi kalau mau pakai kayak gini juga boleh-boleh aja gitu ya. Yang jelas harus konsisten. Kalau diketahui value bangunan itu 2 kali value tanah ya tulis 2 kali value tanah. Atau mau misalkan dibikin value tanah sama dengan setengah value bangunan, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Cuman kan itu menurutku lebih ribet gitu. Jadi lebih enak dimasukin aja nilainya. Gitu ya. Berikutnya nomor 27, di sini diketahui pendapatan kotornya, gross income-nya 390 juta per triwulan, ya berarti per tahunnya itu adalah dikali 4 gitu ya, dapat 1.560 juta per tahun. Di sini diketahui JIM-nya adalah 12, maka nilai pasarnya tinggal kita kaliin aja, nilai gross income-nya dikali dengan JIM-nya, dapatlah 18,720 miliar gitu ya. Berikutnya soal nomor 28, biaya yang tidak boleh diperhitungkan dalam penentuan biaya operasional. Ya, kalau biaya operasional ini depresiasi bangunan nggak boleh dimasukin dalam biaya operasional. Ya, kenapa? Karena sekali lagi ya, tadi kita mencarinya itu harus EBITDA dulu. Ya, aku coba bukain salah satu itu ya, biar ada gambaran sih teman-teman. Pas. Ya, kalau teman-teman pengen tahu, jadi perhitungannya, kalau kita nganuin gitu ya, atau ada nganuin properti gitu ya, yang di beban operasi gitu ya, ini yang masuk hanya PBB. Ya, PBB, biaya lain-lain, administrasi, penjualan, asuransi, pemeliharaan, gaji, utilitas, pencadangan gitu ya. Pencadangan itu masuk gitu ya, dia masuk ke dalam sini. Tapi pencadangan tuh nggak ada ya.
Oh, dia peralatan masuk ke depresiasi. Oh, ya. Nah, tapi ya, jadi di sini kalau teman-teman lihat gitu ya, di beban operasi ini itu nggak ada depresiasi sebenarnya. Ya, jadi depresiasi itu masuknya kemana nanti? Depresiasi itu masuknya ke ya, EBITDA, EBIT ini nanti baru dapat depresiasinya, gitu ya. Jadi di sini biaya asuransi tadi masuk, gitu kan. Kemudian biaya cadangan penggantian sebenarnya juga nggak bisa masuk juga, gitu ya. Pembebanan depresiasi bangunan juga nggak masuk juga. Tapi kalau pembayaran pajak bangunan dia masuk ke operasi. Jadi mungkin opsinya antara pencadangan atau depresiasi ya. Karena depresiasi tadi dia jadi bagian tersendiri setelah EBITDA gitu kan. Setelah EBITDA, tapi nanti pencadangan juga nggak masuk dalam laba ruginya. Dia masuknya kalau pencadangan itu masuknya di arus kas, laporan arus kas. Berikutnya, dengan memperhatikan IRV formula dalam metode kapitalisasi pendapatan, maka berlaku titik-titik. Ya, di sini tadi sempat aku singgung ya di sini ya nomor 29 tadi sempat aku singgung bahwa kalau risiko tinggi itu tingkat kapitalisasinya tinggi, benar. Tapi nilai tinggi itu salah. Kenapa? Karena value ya, value itu sama dengan NOI dibagi tingkat kapitalisasinya atau cap rate-nya gitu ya. Maka kalau cap rate-nya tinggi, value-nya pasti dia rendah. Kalau cap rate-nya rendah, maka value-nya pasti akan tinggi gitu ya. Jadi risiko tinggi, cap rate tinggi, nilai tinggi salah. Risiko tinggi, cap rate rendah salah. Risiko tinggi, cap rate rendah salah. Risiko rendah, cap rate rendah benar, nilai tinggi benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yang opsi D. Berikutnya nomor 30. Pak Hasan membeli properti seharga 1,2 M. Pak Hasan kaya banget ya tadi beli properti, ini beli properti lagi. Harga propertinya 1,2 M, potensial gross income-nya atau pendapatan kotor potensialnya adalah 330 juta ya. Kemudian kita kurangi dulu dengan kerugian sewa atau kekosongannya ya, sehingga kita dapat EGI. Ya, kita kurangi biar dapat EGI. Kemudian di sini diketahui biaya operasional per tahun sekian dan pendapatan lain-lain per tahunnya sekian ya. Ini EGI kita kurangi biaya operasional, kemudian kita jumlahin dengan pendapatan lain-lain untuk dapat net operating income-nya ya, dapat 230 juta. Nah, setelah kita dapat net income-nya, kalau disuruh mencari tingkat kapitalisasi berarti tinggal net income dibagi dengan harga properti aja. Gitu ya, dapat 19,17%. Oke, itu untuk pilihan gandanya. Dari teman-teman apakah ingin bertanya terkait dengan pilihan ganda? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutin. Ini ada cek masuk. Nomor 4 tadi dimasukin bunga deposito. Bunga depositonya, iya aku masukin itu jadi pendapatan lain-lain gitu. Apa itu harusnya nggak dimasukin ya? Cuman pembayaran bunganya aja yang kita itu ya. Nomor 4 tadi yang mana tadi nomor 4? Nomor 4. Ini bukan nomor 4 ya. Nomor 3. Cicilan hutang, atau mungkin ini nggak usah dimasukin kali ya. Pembayaran bunganya kita masukin dekat. Aduh, Excel aku malah nge-freeze. Bentar guys, Excel aku nge-freeze. Aduh, ternyata laptopku yang nge-freeze.
Oke, udah. Oke, ini berarti yang nomor 3 nih itu ya. Nanti tonton konfirmasi juga ya nanti ya. Ini apakah dimasukin atau enggak? Mungkin dia ya ada kemungkinan enggak dimasukin juga sih. Karena dia pendapatan lain-lainnya. Tadi kan aku bilangnya pendapatan bunga sebagai pendapatan lain-lain kan. Karena setelah aku pikir-pikir juga, ternyata dia bukan pendapatan lain-lain karena dia bukan dari pengelolaan properti tersebut gitu kan, tapi ya cuman dari investasi lain yang entah duit dari mana gitu kan. Jadi mungkin yang ini aku ralat ya, yang nomor 3 ini aku ralat, jadi ini nggak usah dimasukin, dia tinggal NOI dibagi dengan harga propertinya aja, dapat 13% ya. Karena kalau pendapatan bunga, ya benar juga sih, karena dia nggak tahu kan, maksudnya itu bukan dari pengelolaan propertinya gitu, tapi nggak tahu tuh duit apa yang dimasukin ke bunga tersebut gitu ya. Jadi ini aku ralat ya nomor 3 ya. Makasih koreksinya, Mutia. Ada lagi teman-teman? Lanjutin ya kalau gitu ya. Lanjutin ke soal esai nomor 1. Nah, soal esai nomor 1 ini aku akan bacain soalnya. Sebuah pusat perbelanjaan, luas keseluruhannya adalah 6.000 meter persegi, sementara luas yang dapat disewakan hanya 70%-nya saja. Ya, luas efektifnya adalah 70% dikali 6.000, yaitu 4.200 meter persegi. Kemudian tarif sewanya per bulan adalah 150.000 dengan service charge-nya adalah 60.000. Kemudian tingkat huniannya adalah 90% dan diperkirakan tetap untuk tahun-tahun selanjutnya. Sehingga tingkat huniannya 90% dikali ininya ya, dikali 4.200 ya. Sehingga yang dihuni, yang benar-benar dihuni adalah 3.780. Kemudian di sini diketahui kenaikan sewa dan service charge sebesar 5% per tahun. Kemudian kenaikan kenaikan biaya itu berarti ini ya, operational expense ya, biaya operasional ini adalah 6%. Biaya operasional diperkirakan 3 miliar pada tahun pertama dan cadangan penggantian diperhitungkan 4% dari penerimaan. Terminal cap rate pada tahun kelima adalah 10%. Itu nilai pasar properti jika diketahui tingkat diskontonya adalah 12%. Jadi ada reserve for replacement-nya, ini ada biaya operasionalnya 3 miliar naik 6%, kemudian revenue dan service charge-nya di sini ya, dia naik-naik juga per tahunnya, tinggal kita hitung net income-nya aja, net income-nya dia ketemu sekian gitu ya. Ketika net income-nya dia sudah ketemu sekian, kita bisa bikin terminal value-nya. Ya, terminal value-nya cukup membagi net income di tahun kelima, kita bagi dengan dia berapa tuh terminal cap rate-nya. Ya, terminal cap rate-nya 10%, ya berarti tinggal kita bagi 10% aja. Ketika kita sudah dapat semua unsurnya, kita present value-in ya. Nah, khusus untuk terminal value-nya ini, present value-nya juga tetap menggunakan tahun kelima ya, jadi pangkatnya tetap pangkat 5. Kemudian nanti kita jumlahin semuanya, dapatlah nilai propertinya. Gitu ya. Ya berarti kalau ini reserve for replacement-nya masuk ke itu ya, ke LR ya, ke income statement ya. Berarti untuk yang pilgan tadi, yang ini nomor 28, ya, yang tidak boleh dihitung dalam penentuan biaya operasional suatu properti dalam melakukan penilaian dengan metode diskonto arus kas, ini yang mana yang cadangan penggantian atau depresiasi ya. 28 aku masih skip dulu ya 28 ya. Tapi kalau yang ini reserve for replacement-nya tetap masuk sih. Karena kan di sini malah depresiasi kan yang nggak masuk kan. Berarti ya mungkin itu kali ya. Depresiasi yang nggak masuk. Bener nggak ya? Jangan-jangan malah salah lagi ya. Kalau lebihnya gitu dulu aja deh ya. Nanti silakan teman-teman cocokin untuk yang ini ya. Tapi langkah-langkahnya kurang lebih kayak gitu sih. Reserve for replacement-nya juga diketahui 4%, ya udah dimasukin aja 4%. Gitu ya. Ini kan dianggap udah nggak ada depresiasi kan. Artinya kita net income-nya ini bisa langsung kita present value in gitu lah ya. Nggak ada depresiasinya. Kalau ada depresiasi harus kita balikin lagi kan buat ketemu free cash flow-nya. Oke, kemudian soal nomor 2.
Untuk soal nomor 2 ini, seorang developer membeli satu apartemen dan kemudian merenovasinya. Biaya total renovasi diperkirakan adalah 40 miliar. Sudah direnovasi punya 80 unit, ya, punya 80 unit. Kemudian harga sewanya adalah 25 juta per unit per bulan. Maka di sini kalau kita lihat tingkat huniannya, diketahui tingkat huniannya 80%, maka kita bisa tahu PGI-nya. Ya, PGI-nya dari mana? Dari 80 unit dikali 25 juta unit per bulan dikali 80% dikali 12 ya, karena 25 juta tadi masih per bulan. Sehingga kita pengen tahu per tahunnya berapa. Kemudian kita kurangi dengan operasional dan kerugian sewa sebesar 30% untuk mendapatkan net operating income-nya. Nah, ini tinggal kita kurangin aja, dapat net operating income-nya. Kemudian kita kan diminta untuk mencari nilai properti setelah renovasinya terlebih dahulu kan. Untuk mencarinya berarti kita butuh cap rate dong. Kalau dari NOI kita butuh cap rate. Dapat cap rate-nya dari mana? Dapat cap rate-nya menggunakan objek pembanding. Ya, di sini diketahui juga bila di lokasi tersebut terdapat suatu apartemen sewa, ya dia dijual dengan harga 135 miliar. Gitu kan. Dan di situ diketahui pendapatan bersihnya adalah 13,5 miliar. Ya tinggal kita bagi aja pendapatan bersih dengan harga jualnya. Ya dapatlah 10 juta. 10% kalau 10 juta. Dapat 10% ya. Maka di sini cap rate-nya kita gunakan 10%. Sehingga kita bagi aja net operating income dengan cap rate untuk mendapatkan nilai properti setelah renovasi. Ya dapat 134 miliar ya, sekitaran itu. Kemudian di sini kita diminta di soal yang B adalah nilai pasar maksimum apartemen tersebut pada saat dibeli oleh investor dengan harapan keuntungan sebagaimana tersebut di atas. Ya, di sini diketahui apabila kemudian ada nanti dia dijual gitu kan, setelah si developernya ini beli kemudian dia dijual dia mengharapkan keuntungan sebesar 30% dari seluruh biaya investasinya. Nah, jadi di sini kita perlu biaya renovasinya dulu nih. Biaya renovasinya berapa gitu kan. Kemudian tadi dia katakan di sini total investasinya adalah 134 miliar gitu kan. Jadi biaya sebelum nilai sebelum renovasinya itu 94 miliar, biaya renovasinya adalah 40 miliar, sehingga total investasinya itu 134 miliar gitu ya, sama dengan nilai properti yang terbarunya gitu lah. Kemudian dia pengen mendapatkan ya itu 30% dari total investasi dia. Ya, jadi dia dari seluruh total investasinya 134 miliar itu, kemudian dia pengen dapat keuntungan 30% gitu kan. Maka harga jual propertinya berapa? Harga jual propertinya berarti total investasi dikali 1 plus 30%. Gitu aja. Gitu ya. Atau misalkan teman-teman mau pakai dijabarin juga boleh. Misalkan di sini ekspektasi keuntungan 30% berarti total keuntungan gitu ya. Total keuntungan yang didapat sama dengan ini dikali ini, maka jadi persentase. Ya, maka di sini harga jual propertinya adalah ini ditambah dengan keuntungannya. Ya sama aja nanti dapatnya. Ya 174. Ya mau pakai 1 plus juga boleh. Kenapa nih? Ya, ini ya. Jadi 174 720. 174 miliar ya, 720 juta. Ini adalah harga jual properti atau nilai pasar maksimum apartemen gitu ya. Yang dia dibeli oleh seorang entah investor yang dia intinya developernya dia ngejual dengan harga segini gitu. Nah, waktu tentiran terakhir itu aku nanya kan, kalau misalkan kita merenovasi 40 miliar gitu kan, kemudian ternyata nilai properti kita setelah renovasi itu ya nilai sebelum ditambah dengan biaya renovasi, kira-kira gimana gitu kan. Terus aku tuh sempat cari-cari gitu kan, kayak kalau di perlakuannya di BMN tuh seperti apa. Ternyata perlakuan di BMN tuh memang kayak gitu sih. Jadi kayak misalkan nih, ada sebuah nilai katakan dia bangunan gitu ya, katakan gedung keuangan negara gedung keuangan negara Yogyakarta misalkan. Ya, ini dia katakan nilainya adalah 2 miliar.
Kemudian kita melakukan renovasi besar gitu ya. Aku tuh lupa namanya. Jadi renovasi itu kan ada yang sekedar perawatan, ngecat, dan ada juga yang sampai merubah struktur gitu kan. Nah, ketika kita sampai merubah struktur di atas sekian juta, itu kan kita harus kapitalisasi sebagai belanja modal gitu kan. Ya, mungkin teman-teman lebih paham lah terkait dengan BMN yang seperti itu, terus terkait dengan itu masuk mana ya? Kayaknya masuk ke HKN masuk nggak ya? Kayaknya HKN masuk juga sih. Atau di BMN 1, BMN 2, kayaknya masuk sih kalau kapitalis belanja yang nilainya sekian itu masuk di kapitalisasi sebagai belanja modal. Nah, ini tuh aku lupa namanya gitu ya. Intinya kalau kita renovasinya itu gede sampai merubah struktur gitu kan. Katakan kita habis 500 juta. Nah, ini nanti maka nilai bangunannya itu menjadi 2,5 M gitu. Jadi nilai awal ditambah dengan renovasinya itu menjadi 2,5 M. Jadi nanti kalau kita menghitung depresiasi terbarunya itu kenanya dari 2,5 M. Nah, dari sini kemudian tak aplikasikan di soal nomor 2 ini. Oh, berarti ternyata sebenarnya kalau kita renovasinya 40 juta, habis 40 miliar, kemudian nilai properti setelah renovasi itu adalah 134 miliar, berarti nilai sebelum renovasi ya 94 miliar gitu sih. Aku anggapnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi paling nggak teman-teman di sini tahu ya alur berpikirnya gimana kok bisa dapat sejumlah sekian. Nah, terus kenapa kok 30% dari total investasi itu dikalikan dengan 134? Kenapa kok bukan dikalikan dengan 94 aja? Karena ya namanya total investasi gitu kan. 30% apabila keuntungan developer setelah apartemen direnovasi dan dijual mengharapkan keuntungan 30% dari seluruh biaya investasinya. Artinya biaya investasi itu ya biaya beli apartemen, biaya belinya ditambah dengan biaya renovasinya gitu kan. Itu menjadi biaya investasi dia. Makanya di sini dikalikan dengan 134 miliar. Bukan dikalikan dengan 94 miliar aja. Karena kalau kita kalikan 94 miliar aja yaitu asumsinya 30% dari harga beli apartemen biasa gitu kan, bukan dengan biaya investasi dia. Karena biaya investasinya dia juga cukup signifikan gitu kan, hampir setengah dari nilai apartemennya sendiri. Makanya di sini aku rasa ya udah bener sih kalau misalkan nanti berarti nilai sebelum renovasinya itu 94 miliar, biaya renovasinya 40 miliar, nilai setelah investasinya 130 nilai atau total investasinya 134 miliar, dan harga jual properti maksimalnya itu 174 miliar gitu ya, dengan asumsi keuntungan yang diharapkan itu tadi adalah 30%. Itu untuk soal nomor 2 gitu ya. Jadi semoga ini bisa menjawab saya membantu teman-teman juga lah buat persiapan belajar besok. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Ini kayak mengingat waktunya juga udah 3:30 ya. Kita tadi mulai jam berapa ya? Oh, ini recordnya mati nyala ya. Ini aku tuh di chat sama Sonya kan. Dia ngirim aku soal yang itu soal matkulku PU2 gitu. Aku nggak tahu apakah emang teman-teman dapat itu juga ya. Ternyata dapat gitu kan. Baik. Ini aku akan share PDF, tapi sorry PDF-nya nggak bisa aku share ke teman-teman gitu ya, karena PDF-nya ini bukan punya aku satu, terus pesan dari si yang punya PDF juga nggak boleh dibagi-bagiin, jadi aku cuman share PDF-nya share screen gitu aja ya. Aku share screen, aku share PDF-nya, tapi nanti filenya nggak bisa aku beriin ke teman-temannya. Jadi di sini oke, udah kelihatan ya. Sebuah proyek pembangunan hotel di Yogyakarta membutuhkan modal 100 miliar untuk pembangunan hotel tersebut.
pemilik menyediakan dana 45 miliar modal sendiri dan sisanya diperoleh melalui hutang di bank X. Nah, di sini kita bisa tahu persentase modal sendiri atau weight dari equity-nya itu adalah 45%, ya kan? 45 miliar dibagi 100 miliar. Sedangkan porsi utangnya adalah sisanya, yaitu 55 miliar. Apabila hotel tersebut beroperasi proyeksi 30 tahun dan berdasarkan data di pasar diketahui bahwa rata-rata surat utang negara yield-nya suku bunga efektif 6% dan yield 8%. Yang kita gunakan mana 8%-nya? Ya, yang kita pakai adalah yield-nya, yield sun. Beta industri perhotelan sebesar 1,2, risiko pasar risk market peneliti Gujarati sebesar 13%, yang adalah RM-nya. Ini adalah risk free ya, berarti ini adalah risk free, ini adalah RM. Jika digunakan capital asset pricing model, maka besar biaya ekuitasnya, ya di sini kita ditanya adalah besar biaya ekuitasnya, ya atau cost of equity-nya, sehingga proporsi ini belum atau istilahnya belum dipakai gitu ya. Kita cari KE-nya dulu. Untuk mencari KE, kita bisa gunakan CAPM gitu kan. Rumusnya CAPM apa? Rumusnya CAPM adalah risk free ditambah beta dikali RM min RF atau return market dikurangi risk free. RM min RF ini sebutan lainnya adalah market premium. Nama lainnya RM min RF adalah market premium. Jadi kalau ada market premium, itu langsung dipakai aja, langsung dikali beta. Jadi CAPM-nya, RF-nya, risk free-nya adalah yield sun-nya, menggunakan 8%. Ditambah dengan betanya 1,2 dikali 13% dikurangi RF-nya 8%. Ya, risk free-nya 8% ditambah betanya 1,2 dikali market premium-nya adalah 5%. Ya, 1,2 dikali 5% berapa tuh? 6%. Hasilnya adalah 14%. Ya, jawabannya adalah yang A. CAPM ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ya. Nah, di sini diketahui, ini soalnya sama kayak tadi, kemudian di sini ditambahin satu soal lagi, atau satu soal, bukan satu soal, tapi satu pernyataan. Jika diketahui suku bunga yang dikenakan oleh Bank X untuk proyek tersebut adalah 13% dan pajak sebesar 20%, maka jika digunakan WACC, maka diskon rate-nya sebesar sekian. Nah, diskon rate ini merupakan WACC ya, dia diskon rate ini adalah totalnya gitu ya. Total dari KD plus KE-nya. Ya. Nah, sudah dilakukan rata-rata tertimbang. Tadi diketahui weighted equity-nya atau bobot dari equity-nya adalah 45%, sedangkan bobot dari utangnya adalah 55%, gitu ya. Kemudian tadi diketahui KE-nya adalah 14%. Sekarang kita cari KD-nya dulu nih. KD kita dapat dari mana? KD itu kita dapatkan, aku lebih suka nyebutnya KD aksen sih, karena dia after tax gitu ya. After tax-nya adalah kita dapatkan bunganya, bunga dari bank ini 13% dikali 1 main tax-nya. Ya, jadi bunganya adalah 13% dikali 1 main 20% atau 13% dikali 80%. Kalau kita hitung, nanti kita akan mendapatkan sebesar 10,4%. Ini adalah KD aksennya atau after tax cost of debt-nya gitu ya. Kalau cost of debt-nya atau yield-nya itu 13%, tapi cost of debt yang after tax yang kita gunakan dalam menghitung WACC itu 10,4%. Berikutnya gimana? Tinggal kita hitung aja WACC-nya berapa. Ya, WACC rumusnya sendiri adalah KD ya, KD aku tulis WD dulu aja deh. WD dikali KD aksen. KD aksen itu berarti KD 1 plus T ya. 1 min T, sorry. KD 1 min tax ditambah dengan WE dikali KE. WD-nya adalah 45%, ya, dikali 10,4%,
ditambah dengan 40 kebalik WD-nya yang 55. WD-nya 55% dikali 10,4% ditambah WE-nya 45% dikali KE-nya adalah 14%. Berapa nih berarti? 55% dikali 10,4% ditambah 45% dikali 14%. 12,02%. Ya, maka jawabannya yang B, udah benar jawaban. Ya, ini untuk mencari WACC, dia kurang lebihnya kayak gitu ya. Weighted average cost of capital. Ada yang mau ditanyain mencari WACC? Ini soal lengkapnya nih, dia ada kayak gini, ada kebir dan sebagainya. Oke, berikutnya satu soal terakhir. Tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan nilai properti dengan menggunakan pendekatan pendapatan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai properti. Jika diketahui suku bunga bebas risiko 8%, reliable of income, problem of liquidity, burden of management, probability increase in value, tax benefit-nya, dan hipoteknya adalah sekian, ya, menggunakan summation method, maka besarnya berapa? Nah, di sini kita menggunakan RF yang 8%. Ini kan kita jumlahin dengan apa? Dijumlah risiko dikurangi dengan keuntungannya. Ya, maka di sini kita jumlahin dengan risikonya dulu. Risikonya ada apa aja? Reliable of income 2%. Ya, kemudian kita jumlahin lagi dengan problem of liquidity 1,5%. Jumlah dengan burden of management 1%. Ya, di sini kita dapatkan, maka kita jumlah dengan berapa nih? 4,5% ya. Berikutnya kita kurangi dengan di sini probability of increase in value, kemudian ada tax benefit-nya, dan juga ada hipoteknya 1%. Maka di sini berapa? 2,5% ya. Maka di sini kalau kita gunakan summation method berarti 8% ditambah 4,5% dikurangi 2,5%. Nah, hasilnya adalah berapa? Berarti 10% ya. Hasilnya adalah tingkat kapitalisasinya sebesar 10%. Jawabannya yang A. Menentukan komponen-komponen yang merupakan risiko. Risiko itu intinya yang buruk-buruk lah. Mana yang sekiranya itu buruk-buruk bagi sebuah properti, diketahui di soal, itu masukin ke dalam risiko. Biasanya udah ini sih, pakemnya ya, atau istilahnya standarnya, atau apa istilahnya, yang sering muncul gitu ya. Pasti dia reliable of income, gitu kan, ketidakpastian income-nya sekian persen, masalah likuiditas, dan beban manajerial. Itu biasanya yang muncul seperti itu. Cuma nanti kalau misalkan ada risiko risiko kebanjiran, risiko bencana alam, itu udah masukin aja, karena itu udah masuk ke dalam risikonya gitu kan, risiko properti di situ, masukin aja. Terus kalau sisanya increase in value, tax benefit, dan hipotek itu menjadi benefitnya dalam investasi properti, nah itu menjadi pengurangnya. Kalau komponen-komponennya ya pokoknya yang jelek-jelek itu masukin ke dalam risiko, yang bagus-bagus itu berarti masukin ke dalam benefitnya. Kalau contoh di soalnya sih di sini sih, yang ini sih, contoh yang ada di PPT ya. Appreciation itu kan increase in value kan, tax benefit dan hipotek. Kalau yang jelek-jeleknya atau risikonya itu burden of management, problem of liquidity, sama reliability of income. Oke. Itu dulu teman-teman mungkin yang bisa aku sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Aku minta maaf atas ini, sekalian aku tutup kalian ntar sebelum aku kembaliin ke soalnya. Aku minta maaf atas kesalahan dalam tender kali ini. Tadi ada beberapa yang miss juga, mungkin ada salah kata dan sebagainya. Sekaligus mungkin ini sekaligus mungkin ini tender terakhirku ya di diploma ya.
Sampai ketemu besok. Ya, feel free aja sih kalau misalnya besok-besok minta tender